Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Agus Rumawati dengan nomor induk mahasiswa 931216018. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika hukum. Etika sendiri yaitu adalah ilmu tentang kesesuaian yang menentukan bagaimana manusia hidup dalam masyarakat. Perilaku menjadi objek pembahasan etika karena dalam perilaku manusia menetapkan berbagai pilihan atau keputusan yang masuk dalam standar penilaian atau evaluasi. Apakah perilaku itu mengambil kemanfaatan atau kelebihan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Fungsi etika daerah modernisasi dengan segala kecanggihannya yang membawa perubahan dan pengaruh terhadap nilai moral, adanya berbagai pandangan ideologi yang menawarkan untuk menjadi penutup hidup tentang bagaimana harus hidup, dan tentunya kita hidup dalam bermasyarakat yang semakin realistis. Profesi hukum. Profesi hukum itu sendiri adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagaimana tertentu. Jenis profesi yang dikenal antara lain profesi hukum, profesi bisnis, profesi kedokteran, profesi pendidikan, ataupun guru. Etika profesi. Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia anggota atau sebagai anggota umat manusia. Selanjutnya yaitu adalah profesi hukum. Profesi hukum sendiri yaitu adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Pengembangan profesi hukum bekerja sebagai profesional dan fungsional yang mana memiliki tingkat ketelitian dan kehati-hatian atau ketekunan. Nilai moral profesi hukum. Setiap profesi hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Ada teori dari Franz Magnus Suseno yang mengungkapkan 5 kriteria moral yang kuat yang mendasari dalam profesi hukum. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran sendiri adalah dasar utama. Tanpa kejujuran masa profesi hukum mengingkari misi profesinya, sehingga akan menjadi munafik, licik, dan penuh dengan tipu daya. Yang kedua adalah otentik. Otentik sendiri itu adalah menghayati dan menunjukkan dengan sesuai dengan keasliannya, keberadaan sebenarnya. Yang selanjutnya itu adalah bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, profesi hukum wajib bertanggung jawab, yang mana kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa yang termasuk lingkup profesinya. Selanjutnya adalah kemandirian moral. Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah mengikuti pandangan orang yang terjadi di sekitarnya, melainkan membantu menilai pendirian sendiri. Yang selanjutnya adalah keberanian moral. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk bertanggung meresiko konflik. Etika selanjutnya adalah etika profesi hukum. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan dapat dirumuskan etika hukum itu adalah sebagai ilmu kesesuaian tentang apa yang buruk dan apa yang buruk yang patut dikerjakan seorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum. Dari hukum yang telah berlaku yang dikenal beberapa subjek hukum, yaitu predikat hukum seperti polisi, jaksa, penasehat hukum, advokat, pengacara, dan lain-lainnya. Contoh etika profesi hukum itu adalah advokat. Tanggung jawab profesi adalah suatu subjek dalam sistem hukum yang terus berkembang sejalan satu dan peranan oleh profesi advokat itu sendiri. Tanggung jawab advokat sebagai subjek hukum tidak saja mencakup hal-hal yang bersifat filosofi, tetapi juga bersifat teknis. Yang selanjutnya dalam hubungan itu ada beberapa yang dijelaskan secara rinci sebuah advokat. Yang selanjutnya yaitu adalah
Seorang advokat harus memiliki rasa tanggung jawab. Konsep tanggung jawab profesi adalah membawa konsekuensi untuk senantiasa memperhatikan independen campuran ataupun etika. Sebagai juga profesi lain, profesi advokat memiliki kode etik yang berisi norma tentang moralitas bagaimana menjalankan praktiknya sebagai advokat. Dengan kode etik ini lebih utama diperhatikan independensi advokat dapat dibatasi atau diawasi agar tidak melanggar kepentingan umum lebih jauh dengan kode etik, dan dapat juga menjadi motivasi untuk mendorong agar peduli yang kritis kepada kemajuan dan penghormatan pada hukum hak asasi manusia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.